Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Selamat Natal umat Tuhan yang terkasih, kiranya damai Natal melingkupi kita sekalian. Saudara, semalam kita renungkan karya kasih Kristus dalam simbol kembang. Hari ini kita sambut hadirnya di dalam keharuman. Natalnya mengharumkan hidup kami, kini kami mau hidup mengharumkan namanya. Mari kita sebarkan keharumannya dalam kidung puja, nyatakan hormat dan sembah bersama malaikat surga. Karyamu tinggalkanlah, carilah harapan dunia, ikut sinar bintangnya. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Langit bumi mari ikut muliakanlah terus. Kami penebus baru, Bapa Putra Roh Kudus. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Kebaktian Natal ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Di dalam Kristus ada kehidupan dan keselamatan. Kiranya damai sejahtera tercurah atas saudara. Demikian pula damai Kristus atas saudara. Saudaraku, di hari Natal ini, kabar apa yang dibawa angin padamu? Dunia kita semakin renta, tanahnya gundul dan semakin mandul. Airnya bingung, tak menemukan saluran resapan. Udaranya cemar, penuh serbuk timbal dan tembaga. Bagaimana dengan pola insan yang hidup di dalamnya? Pandemi sedang merajalela, seluruh manusia berlindung alat penepis prahara. Setiap insan berjuang menghalau nisan. Ada juga yang bingung, limbung dan merana. Jadi aroma apakah yang Anda hirup di udara? Aroma busuk yang keluar dari pikiran dan mulut kotor. Orang menghina dan menista sesama atas nama Tuhannya. Anak bangsa saling menggeruduk dan saling mengutuk. Media sosial tak kalah anginnya. Kami kehilangan bau kehidupan. Saudara,
Aroma kehidupan memang tak wangi laksana dupa. Namun jangan Anda kecut hati dan kecewa, sebab untuk itulah Kristus hadir di tengah kita. Percayalah, hadirnya membawa kehidupan dan keselamatan, sebab Alkitab menggemakan sabdanya. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Saudaraku, mari di hari yang penuh dengan sukacita kita datang kepada Tuhan di dalam hancur hati. Kita mengakui akan segala keringkihan kita di hadapan Tuhan, mengaku dan memohonkan pengampunan dari Tuhan. Masing-masing ambillah sat hening, akuilah noda dan dosa kita semua. Mari kita berdoa. Saudara, saat dunia membusuk oleh kuasa dosa, Kristus tak pernah rela. Saat dunia dirasuk dan dirusak si angkara murka, Kristus tak pernah legawa. Lahir dan hadirnya merangkul kita. Palungan dan palang salibnya adalah pertanda begitu ajaib kasih-Nya kepada kita. Hadirnya mengharumkan hidup kita. Adakah hidup kita mengharumkan nama-Nya? Ajaib berat
Saudara-saudara, sedalam apa rindumu akan harum Natalnya? Laksana bunga merindu fajar, kami merindukan Tuhan. Beri sinarmu menerangi hingga gelap berlalu. Laksana kuncup berpesta hujan, kami rindu sapamu. Hati pun berdebar rindu, penuh cinta dan puja. Haleluya, terpujilah Tuhan, sebab di Natal ini hadirnya nyata. Tidak dibiarkannya namamu tertumpuk busuk dosa. Sabda rahmat-Nya menggema, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Haleluya, terpujilah Tuhan. Lahir dari Maria, seorang putera kudus dan mulia. Firman menjadi daging, perawan bundanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sabda di Natal ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Kita butuhkan itu sebagai sebuah tanda Tuhan mau menyapa kita. Tuhan mau menghampiri kita. Immanuel, Allah beserta kita, sungguh nyata di Natal ini. Dan biar itu bukan saja menjadi sabda yang terdengar dan terbaca, tetapi menjadi sesuatu yang tertanam di dalam jiwa dan membuat hidup kita menjadi dewasa. Karena itu mari kita bersama-sama berdoa, memohon pimpinan Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita menaikkan doa epiklesis kita. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur karena sapaan-Mu yang menyejukkan itulah yang paling kami butuhkan. Sapaan di tengah-tengah bau busuk pergumulan hidup banyak orang dan kekacauan yang terjadi di dunia ini. Kami butuh bau harum dari sabda-Mu yang ajaib itu Tuhan. Sabda yang memberikan kepada kami aroma kehidupan, yang menyalakan semangat kami untuk berkiprah lagi, yang membangunkan jiwa kami untuk bekerja lagi bagi Tuhan, dan menyebarkan bau harum-Mu itu kemana-mana. Karena itu saat ini kami butuh kasih-Mu dan pertolongan Roh yang kudus, membantu kami untuk bisa mengerti firman Tuhan, dan membuat kami sungguh hidup di dalamnya. Karena itu kami berserah diri, jadikan kami murid-murid yang mau belajar, anak-anak yang mau mendengar, dan hamba-hamba yang mau melakukan sabda Tuhan. Dalam kasih-Mu kami menyerahkan waktu ini. Amin. Saudara-saudara dimanapun berada, hari ini
kami bertiga, saya dengan Pendeta Didi dan Pendeta Immanuel, kami akan menyampaikan renungan Natal bersama. Dan sebagai dasar ayat yang akan kita renungkan bersama di dalam Sabda Tuhan hari ini, yaitu Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai 12. Sebuah narasi tentang orang-orang Majus dari timur. Mari kita bersama-sama buka Alkitab kita dan kita mau membacanya bersama-sama di rumahmu atau di tempat di mana engkau berada hari ini. Mari kita menyimak bersama bagian firman Tuhan ini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang memelihara firman Tuhan dengan segenap hatinya di dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Natal tahun ini tentu saja berbeda. Natal yang tidak biasa, Natal yang tidak ada kerumunan, tidak ada perhimpunan orang-orang di gereja. Natal boleh tidak biasa kali ini, tetapi ada sesuatu yang harusnya menjadi terbiasa di dalam setiap Natal, apapun bentuknya, bagaimanapun ritual atau upacaranya. Natal tidak pernah bisa lepas dari Kristus. Karena Christmas dari kata Christmas atau misa Kristus, intinya ada di Kristus. Dan bicara soal Christmas, kita bicara soal Kristus itu. Karena tanpa Kristus itu bukan Natal yang Tuhan inginkan kita rayakan. Dan hari ini kita mau bersama-sama melihat dari satu
episode dari Natal yang bukan terjadi memang di hari Natal yang pertama waktu Yesus lahir. Tapi beberapa waktu kemudian, saudara, yaitu ketika orang Majus datang menghampiri Yesus yang sudah bukan lagi bayi, tetapi dikatakan dalam bacaan kita tadi adalah seorang anak. Dan mereka juga bukan lagi di satu tempat, yaitu tempat yang diidentikan dengan tempat binatang. Kali ini dikatakan mereka ada di sebuah rumah. Berarti lokasinya sudah berbeda dengan pada saat hari pertama Yesus lahir. Dan yang menarik lagi adalah yang mendatangi Yesus kali ini bukan para gembala, tetapi orang-orang Majus, saudara. Orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang yang cerdas, intelektual tinggi, dan juga dari tempat yang memang asing bagi tanah Yudea waktu itu. Asing bagi orang-orang Yahudi waktu itu. Dan kedatangan mereka ini justru memberitahukan kepada kita tentang satu makna keharuman Natal itu. Kenapa saya katakan demikian? Tema kita hari ini adalah hadirnya harumkanku, hadirku harumkannya. Ada sebuah keharuman Natal yang mula-mula, yang berlangsung tidak 1-2 hari, tetapi beberapa waktu kemudian dan bahkan sampai Yesus sudah bukan lagi bayi tetapi menjadi anak. Dan harumnya itu menyebar luas. Tentu saja kita tidak bicara harum secara harafiah seperti parfum yang dikenakan atau wewangian-wewangian yang seringkali kita gunakan supaya bau badan kita tidak mengganggu. Tetapi harum di sini adalah sebuah aroma yang begitu awet dari kelahiran Yesus itu. Aroma yang tersebar begitu rupa lewat bintang yang bersinar terang itu. Menghampiri orang-orang cerdas itu. Untuk kemudian orang-orang cerdas itu menghampiri raja yang baru lahir. Inilah sebenarnya yang menjadi simbol dari apa yang mereka persembahkan, saudara. Ini yang akan kita gali bersama-sama. Ada emas, mur, dan kemenyan. Saya akan menggali dan melihat dari persembahan pertama mereka yang mereka bawa, mereka buka di hadapan Maria dan Yesus yang sudah menjadi anak waktu itu, yaitu emas. Saudara, emas itu adalah satu logam yang paling mulia. Boleh dikatakan dia adalah rajanya logam, saudara. Dia memerintah dalam tanda kutip logam-logam yang ada, makanya disebut mulia. Mulia berarti tak tertandingi. Mulia berarti ada satu karakter ilahi di dalamnya yang berkilau luar biasa, cemerlang, tidak ada batasnya. Kilau yang tidak bisa tertandingi oleh kilau pura-pura atau emas sepuhan atau emas tiruan. Ini yang dibawa orang Majus itu. Mengapa mereka bawa emas? Emas itu adalah lambang kerajaan. Biasanya ada tradisi orang datang menghadap raja harus membawa sebuah upeti, yaitu emas. Dan ini selalu sebagai hadiah yang diutamakan di dalam pemberian kepada raja. Dan saudara-saudara, yang menarik lagi, emas itu kita tahu bagaimana proses dibuatnya. Tidak mudah. Entah yang tuangan atau yang tempaan, semua perlu proses yang memang sangat berat. Tapi hasilnya sangat indah. Mau menyampaikan apa tentang emas yang dibawa orang Majus ini di Natal kali ini, saudara? Mau memberitahukan kepada kita bahwa yang lahir itu, yang hadir itu, yang keharumannya merajalela dunia hingga kini dan sampai hari ini, terus menerus dengan segala bentuknya, mau berkerumun mau sendiri di rumah, dirayakan oleh banyak orang. Tetapi Natal sesungguhnya bukan sekedar mengundang kita untuk merayakan. Karena itu kalau tahun ini kita tidak bisa merayakan seperti biasanya, menurut saya tidak masalah. Karena yang lebih penting bukan merayakan Natal, tapi merajakan Kristus yang lahir di Natal pertama itu. Merajakan dia berarti membiarkan dia memerintah. Dan inilah keharuman Allah yang jadi manusia di Natal itu. Keharuman sang raja yang memerintah dan pegang kendali atas segala. Inilah keharuman yang perlu kita nikmati, perlu kita syukuri sekaligus menjadi hikmat dalam hidup kita.
Karena dia yang lahir adalah raja. Dia adalah emas murni yang tak tertandingi. Dia adalah Allah jadi manusia yang ingin menyapa dan menghampiri kita dengan kilau emasnya, dengan cahaya kemuliaannya, dengan anugerahnya yang tak henti-henti menyinari orang-orang yang ada di dalam dosa agar mereka kembali kepada Tuhan. Saudara, kalau aroma dia, aroma Kristus adalah aroma emas yang berkilau dan menyala, awet begitu panjang sampai hari ini. Aromanya tidak pernah berhenti, harumnya terus menyala, saudara. Ingin memberitahukan kepada kita apa? Dia ingin mengajak kita, bila dia adalah raja dalam hidup kita, bukan saatnya untuk kita lalu bermuram durja. Karena yang lahir itu sang raja, dia juru selamat kita. Bukan bermuram durja pada saat dimana kita tidak bisa merayakan Natal seperti biasa. Tetapi juga kelahirannya sebagai raja yang datang di hati dan hidup kita. Bukan juga membuat kita lalu menjadi bermanja-manja kepadanya. Sehingga ketika apa yang kita minta daripadanya dan dia tidak kabulkan, kita mungkin marah seperti anak-anak yang ngambek gak dapat apa yang diberikan. Hari ini berapa juta orang yang memohon untuk pandemi ini berlalu. Dan belum terjadi. Dan kita mungkin bisa jadi bermanja-manja dan mungkin kita protes. Kenapa Tuhan gak berikan seperti anak yang gak dapat hadiah. Dia ngamuk-ngamuk di Natal. Saudara, dia adalah raja, sang emas yang berkilau sinar luar biasa dalam hidup kita. Dia mengundang kita bukan bermuram durja, bukan juga untuk bermanja-manja, tetapi agar apa? Agar kita bermental baja, saudara. Kita punya kekokohan dan kekuatan yang membuat kita punya semangat yang menyala-nyala, tidak pernah henti. Natal boleh dibatasi oleh pandemi, tapi sang pusat Natal yaitu Kristus sang Raja itu tidak bisa berhenti untuk kita rajakan dalam hidup kita. Jangan sekedar rayakan Natal, tapi rajakan Kristus di dalam sepanjang hidupmu. Dan bukan saja bermental baja, tetapi undangan terakhir ketika dia sebagai emas murni yang menyala itu, yang dipersembahkan sebagai tanda orang-orang Majus menghargai dan bahkan begitu memuja dan mengagungkan sang raja yang baru lahir itu. Dia mengundang kita juga untuk bukan saja bermental baja, tapi terus bekerja tanpa henti. Inilah sosok raja yang lahir itu. Raja yang tak pernah berhenti bekerja, raja yang bermental baja, dan dia ingin membuat kita umatnya menjadi bermental baja dan tak henti bekerja bagi Tuhan kita. Lalu bagaimana dengan persembahan berikutnya? Mari kita dengarkan selanjutnya ini. Saudaraku, hadiah yang kedua, jika saya boleh mengatakan itu dalam sebuah angka, maka hadiah kedua yang dibawa oleh para Majusi adalah kemenyan. Emas, kemenyan, dan nanti yang terakhir adalah mur. Saudara, apa yang ada dalam pikiran dan benak saudara ketika terlintas kata kemenyan? Oh, saudaraku, tentu dugaan saya, entah itu benar atau tidak, bagi sebagian besar kita akan mengatakan bahwa kemenyan itu berkaitan dengan hal-hal yang mistis. Dukun, makhluk astral, dunia lain, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saudaraku, ketika bau kemenyan itu tercium, seringkali yang kita rasakan adalah kengerian yang amat sangat. Horor kata anak-anak muda hari ini. Karena saat itu seolah-olah kemenyan itu menjadi sebuah media untuk menghadirkan yang tak nampak. Kuasa gelap itu yang dihadirkan, yang katanya untuk menolong manusia. Tetapi hakikatnya Bapak Ibu Saudaraku, ketika kemenyan itu tercium, Bapak Ibu bisa bayangkan,
hari sudah malam, kebetulan malam Jumat. Tercium bau kemenyan, ditambah dengan aroma bunga melati, kembang kantil, dan bunga mawar. Apa yang terjadi? Oh saudaraku, tanpa perlu disuruh, otak kita yang penuh imajinasi ini mengatakan bahwa ada sesuatu yang datang. Ada sesuatu yang layak untuk ditakuti. Karena saat itu kehadiran kemenyan menandakan bahwa sesuatu yang astral itu muncul di dalam kehidupan. Ngeri, tiada damai. Yang ada adalah ketakutan demi ketakutan. Saudaraku, tentu itu wajar di tengah-tengah kehidupan kita yang selalu memberikan imajinasi seperti itu tentang kemenyan. Tetapi kalau para majusi itu membawa kemenyan, tentu konsepnya sangat berbeda dengan kemenyan yang ada dalam otak dan pikiran kita. Kemenyan itu sesungguhnya Bapak Ibu adalah keratan dari pohon kemenyan dalam bentuk yang keras. Dari getah itulah kemudian nanti pada akhirnya menjadi sebuah wangi-wangian. Konon katanya kalau kemenyan dalam bentuk yang sudah padat, coba dirasakan, dicicipin, ya, pahit. Tetapi kalau dibakar, dia akan mengeluarkan aroma, wewangian yang sangat menyenangkan, bahkan dikatakan menenteramkan hati. Nah, saudara, ketika itu kemenyan dipakai sebagai sebuah media oleh bait suci. Dalam sebuah peribadatan, para imam menghadirkan kemenyan itu. Salah satunya, misalnya Bapak Ibu semua melihat rujukan dari Imamat 16. Di sana ada sebuah judul Hari Raya Pendamaian. Maka saudara di situ, kemenyan sebagai salah satu unsur dalam ukupan yang kemudian dibakar di ruang mahasuci akan memenuhi ruang mahasuci itu dengan banyak wangi-wangi yang sungguh menenteramkan hati. Setelah itu barulah korban bakaran dipersembahkan, melengkapi satu makna bahwa ketika wangi-wangian itu sudah tercium dan korban sudah diberikan, maka di situ terjadi sebuah relasi antara Tuhan dan manusia yang semula rusak, yang semula gagal oleh karena manusia memilih dosa, dipersatukan lewat simbol kemenyan dan korban bakaran. Pada saat itulah Allah yang murka seringkali digambarkan kembali menghadapkan wajahnya kepada manusia, menghadapkan hatinya kepada manusia, dan semua dosa manusia itu dibatalkan oleh karena hati Allah yang kembali berbalik kepada manusia yang dicintainya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa maknanya jika demikian? Ketika kemenyan diberikan kepada Yesus, saudara, ada dua perkara yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kemenyan itu sesungguhnya ingin mensimbolkan tentang damai sejahtera itu sendiri. Kemenyan itu diibaratkan sebagai satu wangi-wangian yang kembali memulihkan relasi. Bukan seperti kemenyan dalam pemahaman kita, bahwa kemenyan itu menghadirkan rasa takut, pemisahan, bukan. Tetapi kemenyan itu menghasilkan sebuah pendamaian, kesatuan antara Allah dan manusia. Hubungan yang terpisah karena dosa itu dimediasi oleh hadirnya kemenyan itu untuk kemudian relasi itu kembali terikat menjadi harmoni di dalam Tuhan. Ketika kemenyan diberikan, maka sesungguhnya ada sebuah indikasi besar bahwa Tuhan tentu bukanlah kemenyan itu. Tuhan tentu bukan media, tapi Tuhan adalah Sang Raja
damai itu sendiri. Dialah sumber sukacita, bukan media yang menghantar sukacita, tapi dialah sumber sukacita dan damai sejahtera itu. Kedamaian itulah yang selalu mewarnai sebuah Natal yang kita rasakan. Oleh karena itu, saudaraku, yang perlu bersama-sama kita pahami, mari pandanglah Tuhan seperti kata Pak Nikolas tadi. Pandanglah dia lebih dan lebih terfokus. Karena Natal, damai itu bukan terkondisi karena sebuah keadaan. Oh, hari ini kami tidak bisa bersuka cita karena kami tidak bisa bertemu. Oh, kami saat ini penuh ketakutan, maka damai itu tiada. Bukan demikian. Kristus menghadirkan damai yang bukan damai yang relatif, tapi damai yang absolut, yang mutlak. Karena dia sang sumber damai itu sudah datang. Datang dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan kita sekalipun kita dicekam oleh begitu banyak masalah-masalah, sakit penyakit yang membuat merinding hati kita, yang membuat kita seringkali tak mau dan tak mampu untuk bergerak. Ingatlah Yesus, sang sumber damai itu yang akan mendamaikan hati saudara. Di tengah hiruk pikuk yang ramai ini, Allah membuat kita tenang damai bersama-sama Dia. Yang kedua, Bapak Ibu, sukacita. Sukacita yang sangat melekat adalah bagian dari damai sejahtera. Damai berkorelasi dengan sukacita. Sukacita pasti ada damai. Harum kemenyan itu menenteramkan hati. Sekalipun jika dalam bentuknya yang masih mentah, ketika dicicip terasa pahit, tetapi ketika dibakar terasa harum. Demikianlah sesungguhnya ingin dikatakan oleh para Majusi tentang Yesus, sang anak yang dilahirkan itu. Sekalipun mungkin di tengah-tengah lahirnya, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, ada banyak ibu yang menangis karena anaknya dibantai oleh Herodes. Yang mungkin pada saat itu mereka bisa mengatakan, di manakah sukacita kami? Saudaraku, jangan salahkan kelahiran Kristus. Karena dosa itulah yang membuat kesenjangan hidup itu terus terjadi. Kesusahan bukan karena Tuhan memberikan itu, tapi dosa mengakar dan membudaya, sehingga orang dibutakan untuk menghadirkan damai dan sukacita di tengah-tengah hidupnya. Ketika Yesus digambarkan sebagai kemenyan, hidupnya memang pahit dan akan pahit. Sampai nanti di penghujung hidupnya, dia merasakan kepahitan yang tertinggi, yaitu salib. Tetapi lihatlah, di dalam kepahitan sekalipun ada tercium bau harum, dupa yang harum di hadapan Allah, yang bisa kita cium harumnya, yang bisa kita rasakan hadirnya di tengah-tengah kehidupan yang mungkin terasa berbau busuk hari ini. Harum kemenyan mengusir bau busuk. Harum kemenyan mengusir ketiadaan damai. Harumnya kemenyan itu menghasilkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita yang begitu rawan dengan ketiadaan damai sejahtera itu. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, pancarkan hidupmu dalam keharuman. Sekalipun mungkin penuh kepahitan hidupmu, sekalipun mungkin masalah membuatmu berbau busuk, tapi tetaplah hadirkan wangi-wangian Tuhan sebagai bentuk cinta kita kepada Tuhan yang sudah mengharumkan kehidupan kita. Bagaimana dengan Mur? Pendeta Didi akan menguraikannya. Saudara-saudara, kita sudah mendengar bahwa emas yang dipersembahkan para Majus adalah simbol pengakuan bahwa Yesus adalah Raja. Itu sebabnya ada raja yang tersinggung yang tidak diakui sebagai raja oleh para Majus, si Herodes. Kita juga sudah mendengar kemenyan adalah simbol sembah puja. Bau ukupan, korban dupa pendamaian. Melaluinya kita diperdamaikan
dengan Allah. Lalu bagaimana dengan mur? Saudara-saudara, mur di dalam bahasa aslinya disebut dengan istilah Smirna, adalah bahan dasar minyak urapan. Terkadang dicampur dengan minyak gaharu, kadang dicampur dengan narwastu. Tetapi mur adalah minyak urapan. Apa fungsi mur? Dalam tradisi kenabian Israel, keimaman Israel, mur punya fungsi yang sangat vital. Mur itu adalah simbol legitimasi, pengesahan. Seorang raja ketika ia diteguhkan, ditabiskan sebagai raja, ia diurapi dengan minyak urapan. Dari kepalanya, meleleh ke janggutnya, sampai pada jubahnya. Artinya raja itu didaulat untuk melakukan fungsi pemerintahan Allah. Kerajaan teokratis. Allah memerintah, sang raja menjalankan pemerintahan Allah. Allah bersabda, sang raja melanjutkan sabda Allah itu. Yang kedua, saudara-saudara, mur, minyak urapan, juga berfungsi untuk mengurapi imam. Imam yang diteguhkan, dia diurapi dengan minyak urapan, minyak mur itu untuk melakukan fungsinya menjadi penjembatan. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, mur ini mensarikan dua persembahan yang kedua, pengakuan sebagai raja, pemujaan dalam tradisi imamat. Maka mur mau mengatakan sebuah pengakuan. Yesus adalah raja teokratis dan sekaligus ia imam. Para Majus itu sesungguhnya sedang melakukan sebuah kredo pengakuan siapa Yesus. Ia raja kehidupan yang layak disembah. Ia sekaligus imam yang menjembatani hubungan-hubungan yang rusak. Seperti yang tadi sudah diuraikan oleh pendeta Immanuel. Saudara-saudara, bukan hanya untuk raja, bukan hanya untuk imam. Bahkan, mur juga dipergunakan untuk meminyaki orang yang meninggal. Merempahinya begitu rupa. Jadi kita ingat ketika Tuhan Yesus disalibkan, lalu kemudian dia mati di atas salib itu, diturunkan. Sebelum dikuburkan, Nikodemus mengambil sebuah inisiatif untuk meminyaki jenazah Yesus yang wafat itu dengan mur. Apa yang mau dikatakan? Saudara-saudara, dari kelahirannya sampai dengan kematiannya, juga di tengah-tengahnya kehidupannya, Yesus adalah sosok yang diurapi. Diurapi sebagai raja, diurapi sebagai imam, dan bahkan di tengah-tengahnya ketika ia hidup, seorang pendosa duduk membasuh kakinya dengan minyak wangi yang ditumpahkan dari botol pualam, sebagai sebuah pengakuan dosa dan sekaligus meletakkan hidup di hadapan Allah untuk mendapat rahmat anugerah. Jadi pengakuan bahwa Yesus Raja, Yesus Imam adalah pengakuan tentang pemulihan kehidupan. Natal, hadirnya Yesus mengubah kehidupan kita yang dibusukkan oleh dosa, sekarang diharumkan oleh rahmat anugerah Sang Raja, Sang Imam yang menjembatani kehidupan kita, yang lahir, hidup, melayani, dan mati untuk satu tujuan saja, supaya hidup Anda tidak membusuk oleh dosa, supaya hidup kita tidak terus berada dalam sebuah kerusakan abadi, tetapi keselamatan abadi, anugerah
yang abadi. Itulah Natal. Jadi saudara-saudara, jika kita melalui emas, kemenyan, dan mur, merefleksikan tentang siapa Yesus, mengharumkan kehidupan kita, menyelamatkan kita, maka pertanyaan besar, apa dan bagaimana kita harus hidup untuk mengharumkan nama Yesus. Rasul Paulus di dalam surat 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-15, ia mengatakan, bagi Allah hidup kami adalah bau-bauan harum dari Kristus. Untuk mereka yang diselamatkan, yang percaya, dan juga untuk dunia yang akan binasa. Anda lihat refleksi Rasul Paulus, saudara-saudara. Hidup yang sudah diharumkan oleh Kristus tidak boleh menjadi hidup yang sia-sia. Hidup ini harus menjadi hidup yang menjadi bau-bauan dari Kristus, oleh karena Kristus, dalam Kristus. Bagaimana kita dapat menjadi bau-bauan yang harum bagi Kristus dan mengharumkan nama Kristus? Oh saudara, tugas kita itu mengharumkan nama Kristus. Saudara-saudara, Ibu Teresa pernah berungkap dengan sebuah ungkapan sederhana. Kita ini telah diselamatkan dengan cinta yang besar oleh Allah. Sebagai cara untuk mengharumkan namanya, mungkin kita tidak dapat melakukan hal-hal yang besar, yang spektakuler. Tetapi kita dapat melakukan hal-hal sederhana, hal-hal yang kecil, tetapi dengan cinta yang besar. Seperti halnya Allah mencintai kita dengan cinta yang besar itu. Ibu Teresa pernah berucap, I just a little pencil in the hand of writing God who is sending love letter to the world. Saya ini cuma pensil kecil yang barangkali menuliskan karya-karya kecil yang memberi diri berada di tangan Tuhan yang besar dengan cintanya yang besar, yang sedang melukiskan, menuliskan surat cintanya kepada dunia. Saudara, kita bisa menjadi surat-surat cinta itu untuk mengharumkan namanya. Lakukan perkara-perkara sederhana dengan cinta yang besar untuk anak-anak Anda, untuk suami Anda, untuk istri Anda, untuk tetangga-tetangga Anda, untuk mereka yang barangkali sedang berteriak merindukan kasih yang besar itu. Kita bisa menuliskan dan mengharumkan namanya. Bukan dengan membela, mati, bukan. Sampai kita mati, bukan. Tuhan tidak butuh dibela. Ia bisa membela dirinya sendiri. Kita hanya dipanggil melaksanakan cinta dengan kasih yang besar dalam perkara-perkara yang konkret. Apakah tetangga kita merasakan tulisan cinta Tuhan yang besar kepadanya? Kitalah pensilnya. Apakah dosen kita, mahasiswa kita, rekan pelayanan kita, komunitas di mana kita hadir, baik di masyarakat, di tempat kerja, merasakan hidup dicintai? Itulah panggilan kita. Dunia sedang menuarkan bau busuk keputusasaan. Dunia sedang mengeluarkan bau busuk hilangnya harapan. Dunia sedang mengeluarkan bau-bau yang merusak dan menyeruak, menandai hadirnya kematian. Kita dipanggil untuk menebar bau harum. Minyak wangi itu tidak pernah ditumpahkan satu jurigen. Ia hanya diteteskan sedikit. Tetapi yang kecil, yang sedikit itu,
dengan kasih yang besar, dia akan menyebar. Lalu dunia diharumkan. Selamat Natal, mari kita harumkan kehidupan dengan karya-karya cinta kita. Tuhan memberkati. Amin. Desember telah tiba, pujian Natal bergema, namun terasa hampa mengalun tanpa makna. Ku tak temukanmu di sana. Sukacita pun seakan menghilang, tergantikan semarak pesta pora. Apa artinya Natal bagiku tanpa dirimu dalam hidupku, yang kini ku rasa semakin lama ku jauh darimu. Apa makna lahirmu untukku tanpa kau Yesus lahir di hatiku? Ku mohon jangan biarkan Natalku berlalu tanpamu. Semakin aku dewasa, semakin tak ku sadari, sering ku menyiakan anugerah yang ku terima, berulang ku kecewakanmu, dan diriku pun perlahan terhilang, tenggelamku dalam surga dunia. Apa artinya Natal bagiku tanpa dirimu dalam hidupku, yang kini ku rasa semakin lama ku jauh darimu. Apa makna lahirmu untukku tanpa kau Yesus lahir di hatiku? Ku mohon jangan biarkan Natalku berlalu tanpamu. Ku ingin temukan arti dari Natal sesungguhnya. Kelahiranmu bahkan hidupku. apa artinya Natal bagiku? Apa makna lahirmu untukku? Apa artinya Natal bagiku tanpa dirimu dalam hidupku, yang kini ku rasa semakin lama ku jauh darimu. Apa makna lahirmu untukku tanpa kau Yesus lahir di hatiku? Ku mohon jangan biarkan Natalku. Ku mohon jangan biarkan. Ku mohon jangan biarkan Natalku
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama seluruh umat percaya di segala tempat kita mengungkapkan pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, sekarang saatnya kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bagi kami Tuhan, Engkau bukan sekedar berdoa dan bersyafaat untuk kami. Engkau malahan memberikan dirimu utuh penuh, lahir, hadir sebagai manusia, berbela rasa dengan kami, menanggung semua yang harus kami tanggung, dan bahkan mengubah hidup yang dibusukkan oleh kesalahan dan dosa, dirusakkan olehnya, lalu disentuh olehmu dan menjadi sembuh, diselamatkan, diharumkan, diberikan kesempatan untuk menjadi bau-bauan sembah puja. Tuhan, sungguh kami bersyukur. Natal mengingatkan kami bahwa kami tak lagi sama dengan yang lalu. Kami tak lagi menjadi umat yang tercengkeram kegelapan, tetapi umat yang dilingkupi terang harapan. Sebab Engkau Raja kehidupan kami, sebab Engkau adalah Imam yang telah memberi dirimu sendiri menjadi jembatan keselamatan kami, menjadi penebus kami. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya pada saat ini dengan mengingat kasih Tuhan, kami ingin berdoa, kami ingin melawat, kami ingin menyentuh kehidupan seperti Tuhan menyentuhnya dalam cinta. Kami berdoa secara khusus untuk umat Tuhan di mana saja, yang hari ini berhimpun bersama dengan keluarga masing-masing, dengan keluarga Tuhan, dirangkul oleh kasih Tuhan dalam damai. Berkatilah mereka, supaya sukacita Natal, damai Natal, dan Engkau Sang Natal sendiri boleh hadir di tengah-tengah mereka, memberi kekuatan, memberikan semangat, melingkupi, melindungi, dan memberkati kehidupan seluruh umat. Baik mereka yang ada di Malang, mereka yang ada di Indonesia, atau mereka yang ada di seluruh dunia yang percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami berdoa juga untuk dunia secara luas, dunia yang gelisah, digelisahkan oleh sakit penyakit, digelisahkan oleh ekonomi yang up and down, digelisahkan oleh banyak hal. Biarlah lawatan dan kehadiran Tuhan yang tidak menginginkan dunia binasa memberkati dunia ini. Kami berdoa untuk kesehatan alam semesta. Kami berdoa untuk kesehatan semesta secara utuh dan juga manusia yang ada di dalamnya. Kesehatan batin, kesehatan pikiran, kesehatan fisik. Mari sembuhkanlah dan pulihkanlah ya Tuhan. Terkhusus untuk upaya dunia menangani
penyebaran pandemi COVID-19 ini. Berkatilah, berkati pemerintah, berkati setiap orang yang mengupayakan memperkecil penyebaran, dan berkati juga upaya-upaya vaksin dapat diedarkan di tengah-tengah masyarakat. Berkati percepatan upaya-upaya itu, sehingga kami dapat hidup dengan pertolongan Tuhan dan dengan berkat Tuhan melewati pandemi ini bersama dengan seluruh bangsa. Kami masih terus berdoa untuk mereka yang berjuang untuk sembuh, yang bernafas satu-satu dengan bantuan ventilator. Mari hembuskan nafasmu dan pulihkan mereka. Keluarga yang juga menghembusi dengan cinta dan rawatan mereka, berkati. Kami juga berdoa untuk mereka yang berduka karena kehilangan keluarga mereka di tengah situasi ini. Tangan kasih-Mu merangkul dan membebat mereka. Berdoa untuk mereka yang bersentuhan langsung dan menangani pemulihan pasien-pasien. Para dokter, juga saudara-saudara kami para medis, lindungi mereka, berkati mereka. Tuhan, kami tidak mau tenggelam di dalam kegelapan pandemi ini. Tetapi kami mau bangkit karena kami percaya Engkau Raja kehidupan kami. Dan jika Engkau Raja kehidupan kami, itu cukup bagi kami. Engkau imam bagi kami, maka kami tahu selalu ada jembatan-jembatan kehidupan. Jembatan kekuasaan, jembatan-jembatan daya yang Tuhan hadirkan kepada kami dan melalui kami kepada dunia dalam peran keimaman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami serahkan diri kami, negeri kami, dunia ini dalam lawatan kasih Tuhan yang kekal, yang mengajar kami bersama-sama menaruh diri kami kepada Engkau Sang Raja dan Bapa kehidupan kami. Dalam doa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, sebagai respon atas karya Allah yang telah menyelamatkan, maka dengan hati tulus dan penuh syukur, marilah kita menyatakan persembahan kita. Umat dapat memberikan persembahan syukur melalui nomor rekening atau QR Code yang tertera pada layar. Sambil persembahan, nats pembimbing syukur kita terambil dari Matius 2 ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita akan menyanyikan lagu medley, Kita Surga Bergema dan Alam Raya Berkumandang. Dalam dunia, dan
kita bawa persembahan kita di dalam doa. Ya Kristus bayi kudus, terima kasih untuk cinta-Mu yang menebus dan menembus hati kami. Terima kasih untuk pijar cahaya harapan yang menerangi kegelapan kami. Terima kasih untuk kelahiran-Mu yang menjadikan kami ciptaan baru. Terima kasih untuk keharuman kasih yang melingkupi hidup kami. Kini, terimalah persembahan syukur kami sebagai monumen iman dan tekad kami, bahwa kami mau hidup dalam keharuman-Mu dan mengharumkan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, untuk menyebarkan bau yang harum, kemuliaan Kristus kemana-mana di Natal ini, maka saat ini arahkanlah hatimu kepada Kristus Sang Juru Selamat. Kami mengarahkan hati kepada Kristus. Harumkan namanya dan jadilah saksi kasih-Nya. Kami siap menjadi saksinya dan mengharumkan namanya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gembira menggegah. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, Sang Bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam kasih-Nya. Haleluya, Majelis Jemaat GKI Bromo mengucapkan Selamat Natal 2019.
2020 dan Tahun Baru 2021. Mari merawat kehidupan.